Yang terakhir, saya mau ngajak kalian bagaimana menggunakan sedikit pemahaman ini untuk menggunakan tools ya, yang bahasa Yunani ini. Jadi kamu bisa nanti kurang lebih mengerti ya, terutama dalam word study, setiap kata itu. Kata yang tidak apa, gimana artinya itu dicari. Ya. Nah, jadi kita lihat lagi yang pertama di abjadnya, alfabetnya yang halaman 3 ya. Nah, ini turun lagi. Nah, ini yang paling gampang untuk membaca. Oke? Bisa perbesar. Menarik aja ke atas sedikit. Oh. Tapi itunya nggak touch screen ya? Masa? Ya. Plus. Udah. Ini kan yang garis bawah tuh hilang. Udah pas. Oke. Jadi ini 24 ya. Huruf dalam bahasa Yunani. Sebagian kita sudah kenal di pelajaran matematika dan fisika. Kita ngulang ya. Bacanya alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, si, omikron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, chi, phi, si, omega. Nah, jadi yang perlu diperhatikan sebetulnya adalah si ya, yang bentuknya macam India punya itu tulisan. Itu X lah, artinya si. Ya. Lalu sigma itu juga S. Sigma ini ada dua cara menulisnya. Kalau dia posisinya di depan, di tengah satu kata, itu bentuknya yang paling depan. Lalu yang satu S itu harus di ujung. Kalau muncul di ujung dalam satu kata, bentuknya seperti ini. Nah, ki, kh, ki, ch, ki, ya, psi. Itu yang psikologi. Jadi dimulai dengan mulut P, tutup psi. Ya. Psi. Yang satu terakhir itu omega. Kita ulang nih ya, sama-sama ya. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, si, omikron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, hi, psi, omega. Nah, sekarang kita menghafal dan itu harus minta Derma yang ngajar. Jangan nih. Derma dan yang mereka hafal sekali lagi. Relatif. Bukan, otaknya lagi error. Dan tadi saya hafal-hafal bukan alfa beta tapi
Iya, salah. Saya hafal-hafal Alef, Bet, Jimel. Ternyata salah. Oke, Bapak Ibu, kita ini ya nyanyi ya. Langsung ke mana? Kita nyanyikan dengan nada lagu suci, Bu. Oke, jadi alfa, beta, gamma. Masih ingat ya yang minggu lalu ya, 2 minggu lalu ya. Kita nyanyikan sama-sama ya, 2, 3. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, si, omikron, Phi, sigma, tau, upsilon, phi, psi, omega. Ulang lagi ya. Kita ulang lagi 2, 3. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, si, omikron, Phi, sigma, tau, upsilon, phi, psi, omega. Bisa ya Bapak Ibu ya? Kalau kita matikan gimana? Coba ya, Ibu Siska. Oke ya, kita coba dulu ya, tanpa melihat itu ya. Oke, 2, 3. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, si, omikron, Phi, sigma, tau, upsilon, phi, psi, omega. Bisa ya, Ibu Siska udah lumayan bisa tuh walaupun baru belajar ya. Oke, bersyukur ya kita sudah hafal. Sekali lagi ya, oke sekali lagi ya Bapak Ibu ya, 2, 3. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, si, omikron, Phi, sigma, tau, upsilon, phi, psi, omega. Hafal semua. Urutan alfabet ini penting karena nanti kalau kita mau menggunakan leksikon, leksikon itu adalah istilah untuk kamus. Nama keren aja, maksudnya kamus. Itu kita harus bisa tahu susunan alfabetnya. Kalau kita akan pusing tuh, kita mau cari di mana, di atas, di bawah. Ya. Nah, jadi nanti kalau kita pakai alat itu, kalau kamu lupa, nah, kamu ingat aja lagu ini. Kira-kira kan bisa tampak lagi posisi abjadnya itu ada di atas dan tidak buka di sini, di depan ada di belakang, dicari dia. Paham kan? Saya. Nah, sekarang adalah mengenali membacanya. Ya. Jadi kita akan mungkin untuk Ibu Siska kita ulangi sedikit lah di halaman bawah bagaimana transliterasinya. Ya, transliterasi artinya tulisannya itu
ketika kita pindahkan ke Latin ya, ke huruf Latin itu bentuknya seperti apa? Kan kita kan baca dalam huruf Latin. Di tabel yang di bawah, ya, sebelah kanan. Di alfa itu A, sangat biasa kita. Beta itu kamu tulis dengan kata B. Gamma itu G atau N. Kemarin kita sudah jelaskan. Kalau ada dua gamma berdampingan, tulis gamma pertama dibaca sebagai N, ya bukan GG. Dua GG, macam angelos, malaikat. Ada dua gamma di situ. Gamma pertama dibaca sebagai N, makanya dia ang, bukan angelos, angelos, ya. Nah, jadi kita lihat nanti di mana dia berada. Delta D, epsilon E. Epsilon itu E, zeta Z ya, Z biasa Z. Lalu ada eta, E juga. Nah gini, mereka itu beda dengan kita. Kalau kita bahasa Indonesia, huruf itu kan hanya vowel itu 5 A, E, I, O, U kan. Nah mereka itu ada namanya short vowel and long vowel. Short and long adalah cara kita bunyikannya lama atau pendek itu. Pendek itunya kalau eta lebih panjang sedikit bunyinya. Ya, jadi epsilon itu short eta lebih panjang bunyinya. Nah, ketika kita transliterasi, epsilon itu hanya biasa, sedangkan eta di atasnya dikasih satu garis. Nampak kan? Eta ini di atasnya ada satu garis lurus. Nah itu tuh menunjukkan bahwa ini adalah eta, bukan epsilon. Nah, theta di transliterasi th ya, iota, i, kappa. Ya, kappa sebenarnya itu ada dua p-nya. Tadi yang lagu yang tulis itu hanya kappa, itu kurang 10 huruf. Kappa, ribetnya kappa. Dan itu ada k, lambda, l, mu. Mu itu M, nu itu N. Jadi mu yang dipakai yang nya itu aja loh. Jadi kalau nanti dia kena dengan mu dan alfa, bahasanya ma, ya bukan mua. Tapi M-nya ya. N, lalu C, X, Fox, X, bunyinya itu. Omikron ini juga adalah short vowel, jadi O saja cara tulisnya. P, P, Rho bisa R, sigma S, tau T, upsilon kita umumnya menulisnya U, tapi dalam sejumlah komentari ya, penafsir ya, mereka malah tulisnya sebagai Y. Kita mau hati-hati, itu sama itu. Ya. V, PH, H, lalu besi dan omega. Omega itu adalah long vowel. O juga, tapi ada dash di atas dia. Nah, di tabel ini, kolom keduanya itu adalah bentuknya dalam huruf besar. Ya. Oke, ini biar kita tahu bagaimana kita transliterate dia. Lalu berikutnya itu adalah cara menulis. Ya. Kalau A, nah itu nampak ya, dia masih dalam batas 2 garis. B, atasnya itu sudah full dan bawahnya ada sedikit turun melewati garis. Nampak besar ya. Gamma di atas ada sedikit tempat kosong, tapi bawahnya juga melewati garis. Nah, delta diambil full ya, dari garis ke garis. Eta itu ya mungkin 3/4 lah di tengah-tengah. Zeta mulai dari atas full dan dia lewat sedikit ke bawah. Eta juga ada sedikit lewat ke bawah.
Theta pas dalam 2 baris, iota ya sedikit kosong di atas, kapal juga, lambda full, mu dia startingnya itu agak sedikit ke bawah, mu, nah si dari atas 2 kali dia putar lalu turun sedikit ke bawah, omikron, pi, rho ujungnya ada di bawah, sigma di tengah masih di dalam batas, T juga, epsilon juga, V ya ada sedikit lah lewat ya, X atau Hi, nah, itu juga sedikit ke bawah, epsilon demikian, omega tengah-tengah. Nah, cara menulisnya di bawah ini ada satu guideline, yaitu di mana kamu mulai. Titik ini menandakan dia mulai. Ada spidol nggak? Jadi kalau kita bingung nih, ini mau digambar apa dibaca gitu. Jadi titik ini menandakan di mana seperti alfa mulai dari apa? Kalau beta ditaruh dari bawah. Oke, gamma mulai dari sini. Delta, dari sini panduannya. Dengan ini udah gampang sekali, kita tinggal praktis, tidak tahu bersama. Tidak kamu gambar ini lagi, kita suka gambar. Nanti waktu tulisnya jadi lambat sekali, ya kalau tak ada pola. Dulu ini latihan tuh selama itu, ya. Tapi kita kan hanya pengenalan. Kalau kita tulis ulang sampai terbentuk pola. Macam kami gambar peta Israel itu. David Timaiso yang ngajak kami cara menggambar. Jadi kami yang ikutin dan gambar terus. Sampai sekarang kita tetap itu umumnya Israel itu seperti itu. Ya. Oke. Kemudian sesuatu lagi itu yang namanya breathing. Nah, setiap huruf hidup ya, A, E, I, O, U, setiap huruf hidup itu dikasih kata ini, itu namanya breathing. Koma di atas. Ini adalah breathing. Ya. Koma seperti kata koma itu kan soft breathing, tak dibunyikan. Jadi kita ibaratnya alfa aja. Tapi ada lagi namanya rough breathing yang lebih kasar. Dia tulisnya terbalik. Karena kita selalu hidup dengan sebetulnya. Antara ada dan tidak ada. Ya. Jadi di atas dia itu alfa, delta, dia dibalik komanya. Kalau dibalik, kalau ini standar koma belajar data, istilahnya adalah breathing, nafas. Ini biasa namanya smooth breathing atau soft breathing. Ini apa namanya? Rough breathing, koma. Ketika koma, itu bacanya bukan A, tapi H. Kalau ini bacanya bukan A. Kalau ini dibalik dia jadi E. Ya sama. Lalu ya. Pokoknya kalau dibalik dia sama. Kalau dia rough breathing, kamu baca sebagai I, bukan I. Itu saja. Peraturannya adalah hal membaca. Oke, nah sekarang mari kita coba membaca. Nah, saya kasih tahu dulu ya, bahasa Yunani itu menarik. Maknanya ya, arti satu kalimat yang menentukan itu bukan posisi kata-kata itu. Kalau kita Indonesia itu posisi menentukan. Saya lagi belajar, gitu loh. Ya, atau saya makan ikan.
Kalau ikan makan saya, artinya terbalik. Tapi di Greek tidak. Kamu putar dia dimanapun mau taruh saya tak masalah. Karena kita nanti bisa tahu siapa itu pokok kalimat, siapa itu objek dari yang pelajaran hari ini, dari endingnya. Jadi makanya di situ ya, an angel people serve, kan kita aneh sekali itu. Nah, jadi Greek itu melatih kamu melihat satu kalimatnya, kamu otak langsung memproses ini siapa adalah objek, siapa adalah kata kerja, siapa itu objek, siapa itu indirect objek, siapa itu keterangan. Itu nampak sekali. Dan kamu macam teka-teki otak kamu sendiri susun kembali maknanya dalam bahasa kita sendiri. Jadi an angel people save, maksudnya adalah an angel save people, kan? Nah, sekarang gimana cara bacanya ini? Ini ada 2G kan, ada 2 gamma. Ini peraturannya yang pertama pasti pada sebagai N. Jadi ini angelos. Oke, yang kedua bacanya apa? Laon. Laon. Ya, ini nu adalah N. Yang ketiga so J. Jadi omega ini zeta, epsilon, iota. Sekarang dengan semua jawab. Baca gimana? Si Joseph. Hah? Itu apa ini? Hah? Nah, ini adalah ro. Jangan melihat macam P gitu loh. Ya kelihatannya seperti P, tapi bukan dia ro. Yos. Nah, karena sigma ini posisinya di ujung satu kata aja tulis seperti ini. Ya. Kalau posisi di depan ada di tengah ini kan sigma juga ini. Jatuhnya seperti ini. Kenapa ya mereka harus bedakan ya? Nah, itu originalnya lah nanti. Ya kita harus pergi cari tahu kenapa, tapi tak tahu. Sofyan tak bisa baca ini? Apa? Kamu zong kita. Makanya harus mengenali abjad ini. Ini apa? Ini kan gamma. G. Ra. P. V kan? Nah, P. Grafe. Grafe. Ini logos. Ya seru ya kita baca panjang-panjang. John 3:16. Kami baru namanya bisa baca gitu. Baca aja. Nah, coba lihat nih, tunggu ya. Di sini kan pakai lengkap nih. Nah, tanda ini namanya stres. Seperti bahasa Indonesia, tekanannya di mana? Jadi kamu tak usah pedulikan dia. Ya, kamu hanya lihat dia punya rough, dia punya breathing ini. Smooth breathing atau rough breathing. Karena itu membedakan bunyi. Kalau tanda-tanda ini titik itu kita abaikan saja. Nah, jadi to, gar, fo, karena. Gar itu artinya fo atau karena. Ini apa ini? Eta kan? Dan ini smooth. Kita tetap banyak e aja. Ga, apa? Nah ini apa? Ini pi kan? Eta, sigma, epsilon, nu. Bacanya ga, sen, love. Egapesen. Nah ini bacanya apa? Karena ini ada rough breathing-nya.
Nah, ini theta huruf besar. Theos. God ya. God. Theos. Nah, ini ton. Tonnya. Ini ada artikel. The. Lalu kosmon, M-nya, kosmon itu adalah world, dunia, ya kosmos. Jadi kosmos kita tahu alam semesta kosmos. Nah itu dari sini istilahnya world. Lalu ini so that ini ton. Ini sorry ya. Ini UI ini adalah satu namanya itu diftong. Ya dua huruf itu digabung. Nah, jadi kalau dua huruf hitung sebagai satu, dua huruf hidup digabung jadi satu sebagai diftong, dia punya breathing mark selalu ditaruh di kedua, di pos kedua, maka taruhnya di atas i, bukan di atas u. I bacanya adalah kui, ya, seperti h u i, kui yon, kuyon. Nah, kalau kita mau baca persis kuyon gitu loh, tapi kita pakai kuyon. Makanya dulu ya, waktu ada mobil namanya UIOS, kuisios, saya pikir ini apakah? Jadi ada satu merek mobil, ya seperti ada UIOS juga gitu. Oke, apa itu? Tak pentingnya kembali. Nah, kuyon itu sun ya, sun. Makanya Peterson terus mempertahankan kata putra, tak mau kata anak bisa perempuan yang bilang. Tapi kita kenapa nggak sebagai anak? Nah itulah dia. Jadi saya merasa orang pun tahu lah, tak ada orang berpikir Yesus anak perempuan kan? Nah, jadi udah tetap pakai kata anak, tapi dia tidak boleh ketemu ini jadi putra. Karena memang apa? Tapi jelas memang itu huyon, ya tak ada isu. Isan. Ini nah, AU ini juga ada sebuah diftong ya. Makanya breathingnya ada di huruf yang kedua. Tu. Ton. Mono. Gene. Monogene adalah lahir satu-satunya. Mono itu satu-satunya, satu. Gene itu generasi, lahir. Jadi monogene artinya tunggal. Do, ken. Ya. Do, ken. Na. Pas. Ho. Pis. Teon. Pistewon. Eis. Auton. Me itu artinya no. Le. Hai. Al. Joen. Ionion. Nah, siapa mau baca? Saya masih belum tangkap. Masih belum tangkap. Apanya belum tangkap? Saya tahu, tapi ini sama ini belum aja. Ada yang bisa, tapi nggak bisa.
Pelan-pelan lah. Macam dulu kita beaba. Beaba. Dulu namanya Budi sama siapa? Siti ya? Budi sama Wati. Budi sama Wati ya? Iya. Ini Budi, ini Ibu Budi, ini Wati, ini Ibu Wati. Next one. Coba baca dalam hati sendiri, ya, biar dapat kenikmatan membaca gitu loh. Jadi kita baca sama-sama. Otaknya masih fresh gitu. Kalau pagi kita kadang dulu lupa kalau pagi sama dengan ini tidak bertahun-tahun belajar di sini. Kalau berapa kali besok beberapa kali bulan Oke, apa? Minggu depan kita ulas. Sekarang kita mau masuk pelajaran menarik. Ya. Oke, turunkan kedua bagian sebuah kata. Nah, ini kuncinya. Oh.
Di bahasa Indonesia, kata kita itu, satu kata itu tak berubah bentuk. Kalau kita bilang bermain, ya dia main-main, kata main, bermain, gitu, main dia tak berubah. Ya. Chinese juga tak ada berubah, satu karakter itu tulisnya gimana pun kita mau pakai dia, begitu tulisnya. Bahasa Inggris sedikit berbeda. Contohnya, kalau play, main, kalau past tense jadi play, ada tambah ed kan. Jadi ketika kita ada ed, saya kita tahu ini lagi past tense atau participle gitu. Ya. Nah, kalau di kata kerja apple, apples. Ketika kita tambah s, kita tahu ini barangnya jamak. Jadi di Inggris ada sedikit saja unsur perubahan bentuk kata, tapi di Greek semuanya mainnya di perubahan bentuk kata ini. Kalau kamu tak ngerti ini, kamu tak ngerti apapun. Nah, contohnya, kata luwo. Luwo itu melepaskan. To lose, melepaskan sesuatu. To luwo, ini terdiri dari dua bagian. Bagian lu, ini namanya stem. Atau root, akarnya. Ini tak berubah punya ini. Tapi yang di sebelah merah, ini yang bisa berubah. Di sini bisa berubah macam-macam. Di sini saya kasih bentuk yang paling dasar. Luwo, ini namanya endingnya. Baik kata kerja, baik kata benda, baik kata sifat, semua di belakang itu ending. Jadi kamu harus tahu sebuah kata, rootnya atau stemnya itu apa. Gitu. Ya. Lalu kamu bisa tahu ini kata ini maknanya apa. Tapi kamu jangan berpikir ya, bahwa setiap kali kamu lihat satu kata, kamu tinggal lihat huruf pertama ini apa, nah kamu ke kamus, kamu cari posisi, kamu tidak tahu. Nah, enggak juga. Karena mereka juga tambah di depan. Ada juga hal mereka tambah di depan. Nah, terutama dalam bentuk kata kerja, ini bisa ada suatu tambah di depan, sehingga kalau kamu tak sadar, benar taruh satu epsilon di situ dan kamu tak sadar, kamu pergi cari kan, tak ketemu, dan kamu bilang, mungkin salah cetak lah ini, kalau kita yang salah, ngerti tak? Nah, oke, tapi supaya kita baru mulai, biar tidak terlalu rumit rasanya, ya kita bilang, kita pakai bentuk yang sederhana saja, luwo. I lose, saya lose. Nah, belakangnya ini yang menarik. Hari ini kita belajar mengenai tenses saja. Ya, kata kerja saja. Minggu depan saya mau bahas tentang kata benda. Ya, kata benda, kata sifat itu endingnya itu kurang lebih sama. Oke, boleh kita turun sedikit. Nah, naik lagi. Di dalam sebuah ending, ini kata kerja ya, verb ya, endingnya ini akan menunjukkan 5 hal. Tensesnya apa? Ya. Voice-nya apa? Voice itu adalah kita bilang kata kerja aktif atau pasif. Tapi mereka satu lagi namanya middle. Jadi di sini kita bisa lihat ini adalah kata kerja aktif, kata kerja middle, atau kata kerja pasif. Nampak dari sini. Ketiga kita bisa lihat mood-nya. Mood ini adalah kalimat statement, pernyataan saja, atau ini sebuah subjunctive, sebuah kata kerja yang berisikan suatu harapan. Indonesia kita hampir tak ketemu subjunctive itu, tapi mereka ada. Atau ini adalah sebuah imperatif, sebuah perintah. Ya, kamu lihat ujungnya, kamu tahu loh kalau ini memerintahkan kita buat suatu hal, itu atau sebuah pernyataan. Atau ini adalah sebuah infinitif. Suatu kata yang tak bisa kita maknai karena infinitif tidak ada batas. Dia akan punya arti ketika berada dalam satu kalimat yang kita bilang to go, to play, to eat, gitu loh. Ya.
atau sebuah participle. Bentuknya kata kerja, maknanya bisa seperti kata sifat atau kata benda. Itu akan nampak di ending ini. Jadi moodnya itu kelihatan di sini. Person kelihatan di sini. Person artinya orang pertama, orang kedua, atau ketiga. Kalau saya berbicara, saya ini orang pertama. Kamu yang bicara dengan saya ada orang kedua. Yang kita bicarakan itu orang ketiga. Itu namanya person. Nah, nampak juga di ending ini. Lalu number, jumlah, single atau plural. Ya, tunggalkah atau majemuk, itu nampak di sini. Nah, kamu lihat, begitu powerful bahasa Yunani. Ya, kita bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Cina, tak ada kekuatan sebuah bahasa seperti Yunani. Jadi di sini nanti tidak ada banyak perubahan. Makanya kita itu harus hafal mati itu. Hafal mati satu tabel dulu kami itu. Untuk lihat ujungnya ini apa. Nanti saya tunjukin kamu. Tapi kalian tak usah hafal. Aku udah lupa. Kita sinting betul dulu untuk belajar itu. Hafal. Sehingga ketika kita hafal sampai lihat satu kata ya. Saya akan go through tuh. Pertama, mana? Untuk cocokkan dia itu di mana. Ya. Oke, turun. Oke. Tenses ya. Tenses mereka itu juga beda sama kita. Kita ada present tense bahasa Inggris, oke. Imperfect apa? Imperfect adalah istilah past tense. Tapi karena past tense mereka ada beda-beda. Kalau kita Inggris past tense kan, mereka ada beda-beda. Makanya ada istilah imperfect. Ada future, future kita ngerti lah. Ada nih, hanya di Greek, aorist tense. Aorist tense maknanya adalah sesuatu terjadi. Dulu terjadi. Dia tidak bicara dia sedang terjadi, berapa lama terjadi, kapan dia terjadi, dalam perbandingan dari perbandingan sebuah kata kerja yang lain, dia tidak bahas itu. Makna tak nampak. Kalau dia pakai aorist tense, maksudnya ini hal terjadi. Dia pakai aorist tense ini. Ya. Perfect. Nah, ini kita juga Inggris ada. Who perfect? Perfect lebih awal daripada perfect. Jadi kalau perfect artinya sekarang ini saya bicara suatu hal yang kemarin sudah terjadi, selesai, kita bisa pakai perfect tense. Tapi kalau kita berpikir masa lalu dia masa lalu makan. Dan sesuatu yang terjadi lebih dulu sebelum dia makan, itu artinya perfect. Inggris ada kan? Jadi Greek itu bisa membantu kamu itu melihat satu peristiwa, bagaimana relasi terjadinya itu dengan kita sekarang. Ya, kalau bahasa Indonesia tak nampak apa-apa, Maka Greek adalah bahasa yang sangat precise, tepat sekali dia itu. Ya. Turun lagi. Saya kenalkan dulu voice ya, active, middle atau pasif, bukan pasif, pasif F. Pasif saya ketik. Aktif kita tahu lah. Kalau saya buat itu pakai kata kerja aktif. Ya, saya berjalan. Nah itu pasti kata kerja aktif. Saya dipukul. Saya menerima suatu tindakan. Saya ini pasif. Tapi kalau saya memukul diri sendiri, dipakainya middle pasif. Middle. Saya lakukan pada diri saya sendiri. Di Inggris ya kita sering bilang ini refleksif. Ya, kata kerja refleksif. Mereka juga ada refleksif juga, tapi mereka juga ada namanya middle. Saya lakukan, tapi lakukannya bukan pada orang lain, lakukan pada diri sendiri. Dan dia akan pakai middle. Jadi ketika kita lihat bentuknya kok middle, kita dah tahu lah. Ini kejadiannya berlaku kepada orang yang melakukan, bukan orang lain. Ya. Itu middle. Turun lagi. Mood. Nah, tadi udah saya sebut ya. Indikatif, subjunktif. Subjunktif itu kalau kita berdoa atau mending nih sekali ini mungkin kita merasa ruangannya kurang dingin. Ya, kita berharap ruangnya bisa lebih dingin. Ketika kita ingin menyatakan maksud ini, kita pakai bentuk subjunktif. Orang ngerti, oh ini bukan
Bukan dia buat statement bahwa ruangan ini lebih dingin. Dia juga bukan perintahkan supaya ruangan ini dibuat lebih dingin. Bukan. Dia hanya berharap ruangannya bisa lebih dingin. Gitu. Nah, itu dia pakai subjunctive mood. Ya. Kalau imperatif kerual, perintah itu. Main. Dia akan pakai bentuk imperatif. Padahal kamu harus lakukan. Ya, terus. Person one, first person, second person, third person. Saya adalah first person. Saya bicara sama kamu, kamu jadi second person. Yang kita bicarakan itu orang kah, itu tanaman kah, itu hewan kah, itu namanya third person. Ya, harus ingat itu. Singular, plural. Dari kata kerja itu kita tahu dia lagi bicara saya, kamu, dia sebagai satu orang tunggal atau kami, kalian, dan mereka. Jamak. Ya, itu nampak di sini. Oke, sekarang menarik. Baik, kita lihat. Nah, jadi pola dia paling sederhana. Kita lagi bicara mengenai present active indicative. Tensesnya present tense. Kata kerjanya aktif. Dan moodnya adalah indikatif, hanya sebuah pernyataan. Kita lihat bagaimana dia berubah. Ini untuk singular ya, first ini singular, personnya singular, ini personnya plural. Dan first person, second person, dan third person. Nah, luo, o-nya ini menandakan bentuk luo ini dengan omega di sini menunjukkan bahwa ini adalah sebuah kata kerja present active indicative first person singular. Nampak dari o itu. Luo. Jadi kalau kita lihat luo, saya pasti langsung sudah tahu ini adalah sebuah present tense. Kata kerja present. Saya juga tahu bahwa ini adalah sebuah kata kerja aktif. Dia lagi lakukan sesuatu ke pihak lain. Dan saya juga tahu bahwa ini adalah sebuah kata kerja yang berupa pernyataan, buat statement saja. Dan saya juga tahu dia ini ada suatu pekerjaan dilakukan orang pertama. Ya, dan orang pertama ini ada satu orang saja, bukan lebih. Ketika kita mau bahwa ini dilakukan oleh orang yang kedua, lues, you lose, kamu melepaskan. Kalau saya bilang luo, maksudnya adalah saya bilang sama orang nih, saya melepaskan. Bisa melepaskan burung kah, melepaskan apa gitu. Saya melepaskan. Tapi ketika orang melihat kata lues, mereka dah tahu. Ini kata lagi bilang kamu, you melepaskan. Lu'ei yang ketiga, lu'ei artinya dia, he, she, it. Apakah dia laki, apakah dia perempuan, atau it artinya bisa binatang. Dia melepaskan. Ya, nah. Jadi kamu harus menghafal ini, luo, lu'es, lu'ei. Luo, lu'es, lu'ei. Pindah ke plural. Artinya yang terlibat dalam kata kerja itu adalah lebih daripada satu orang. Dia berubah lagi. Dia lu, omen. Lu, omen artinya we. Yang berubah itu hanya adalah singular atau pluralnya saja. Omen. Omen ya. Omen itu artinya melepaskan juga. Tapi siapa yang melepaskan? Kami, bukan saya. Jadi ketika kau melihat kata lu, omen, kamu tahu perbuatan ini dilakukan oleh lebih daripada satu orang. Lu omen. Lu eteh. Kamu atau kita Indonesia lebih tepat kalian. Kalian melepaskan. Lu eteh. Lu usin. Kadang-kadang ditulis lu usi, kadang-kadang lu usin. Artinya they, mereka, orang ketiga, mereka melepaskan. Nah, bisa tak tangkap konsep ini? Pikir-pikir itu dicerna. Nah, jadi dalam satu ujungnya atau satu ending ini yang o, es, e, omen, ete, usin,
kamu bisa melihat 5 hal. Tensesnya apa? Kata kerja aktif, pasif, atau middle. Ini ada sebuah kata kerja apa? Indikatif saja, pernyataan saja, atau harapan, atau perintah, atau apa? Kamu langsung tahu. Ini yang kerjakan siapa? Orang pertama, orang kedua, ketiga. Yang kerjakan satu orang atau lebih daripada satu orang. Itu nampak. Lus adalah lu. Lu maknanya adalah lus. Lu. Ya. Yang akhiran ini itu tetap sama bentuknya kata atau bagaimana? Ya. Sama, itu ada fix gitu ya. Nah, untuk present, aktif, indikatif, ujungnya semua sama. Nanti kalau kamu bilang present, middle, pasif, dia berubah. Atau aorist, aktif, indikatif, berubah lagi. Makanya saya bilang dia tuh lebih banyak beda berubahnya daripada monyet dalam mitologi Cina. Di Cina kan monyet bisa berubah 72 kali kan? Ini lebih banyak lagi. Makanya dia tuh begitu precise gitu. Makanya dia tuh begitu tepat ya. Ketika kamu lihat sebuah kata kerja, lihat ujungnya saja, kamu sudah ngerti begitu banyak hal. Tak perlu debat ini satu orang kah atau lebih, tak perlu. Jelas sekali. Kalau bahasa Indonesia tak nampak. Ya. Coba kamu cerna. Jadi ada 5 hal tentang kata kerja ini nampak di ujungnya ini. Luo, lu es, lu e. Lu men, lu te, lu esin. Nah, kalian hafal lah, setidaknya hafal satu bentuk ini. Habis aku mau tunjukkan bagaimana dia berubah. Ya, berubah semua. Jadi bisa lah. Kamu lihat kalau Tionghoa berapa ribu orang bisa hafal. Butuh waktu. Satu lapis macam cake layer, bantu satu lapis, sudah ngerti, udah kering, tambah lagi. Makanya untuk tahun pertama itu 6 kredit. Ya. Padahal bukunya itu hanya sekitar 44 pelajaran. 40 pelajaran untuk elementary. Itu butuh 6 kredit 1 tahun. Jadi kita itu harus belajar, ngerti, praktis, hafal mati, tambah ke satu layer. Sampai sekarang masih sama. Endingnya sama. Penggunaannya gampang. Apanya? Ibrani, Hebrew. Tapi Hebrew lebih sederhana daripada Greek. Karena enggak, lebih sederhana grammar. Karena Hebrew itu bahasa yang jauh lebih tua. Ngerti? Hebrew itu kan sudah Abraham saja 2000 tahun sebelum Masehi. Greek itu kan lebih belakang lagi. Tapi bagi kita, saya rasa lebih gampang belajar bahasa Yunani ini. Karena Hebrew, kalau nanti ada waktu, saya ajarin juga pengenalan, kamu baru tahu bahwa titik itu begitu penting. Titik semua. Titik. Karena dia tak punya A, I, O, U di Hebrew. Titik-titik itu dia A, I, O, U. Jadi kamu lihat di titiknya posisi seperti apa. Ini mau A, mau E, mau I. Oke, dah hafal belum? Luo, lu es, lu e, lu mete, lu ete, lu usin. Dah hafal? Sudah lah ya. So, lu usin ya. Ingat ya, ini adalah present, active, indicative. Nah, perubahan ujung ini namanya conjugation. Ya. Conjugation, istilah untuk kata kerja. Jadi conjugation of verbs
in present active indicative. Kalau sudah menikmati ini, saya akan kasih tahu bagaimana bentuknya lengkap itu. Sekedar untuk kamu tahu saja ya. Oke, maju ya. Oh, ini cara kamu ini sedikit dulu. Cara passing. Karena kita orang awal kan susah sekali nih memaknai. Jadi kita ada satu pola untuk passing dia. Artinya menuliskan lengkap makna daripada kata kerja identitasnya. Contoh lah ya. Seperti Luis, kita bilang Luis adalah present active indicative second person singular of luo. Luo artinya I lose, tapi luo ini artinya ini Luis artinya you are losing. Ini saya siap tulis lebih lengkap lah biar mereka ngerti ya. Kalau dia bisa main titik-titik gitu aja cepat gitu. Jadi kamu harus tahu kata kerja Luis ini apa. Dan kamu harus spelling out jelas. Ini adalah present tense, active voice, indicative mood, second person, dan dia adalah singular dari kata kerja luo yang artinya I lose. Dan untuk Luis meaningnya adalah you are losing. Jadi dulu kita kalau belajar setiap kata di pas seperti ini, biar kita terbiasa ya memahami dia ini siapa. Tulisnya present, past, active, indicative, second singular, luo, I lose sama dengan you are losing. Bisa dinikmati. Ya, ini sesuatu yang punya bahasa Yunani. Jadi membuat sebuah penjelasan lengkap seperti ini untuk sebuah kata kerja, ya ini namanya passing, verb passing, to pass, menguraikan kata ini apa sesungguhnya. Kalau kita bisa passing, kita udah bisa tahu nih artinya ini. Kalau tak bisa pass ya, kamu tak bisa tahu apa maknanya. Mungkin kita lupa kan, endingnya ini apa ini, tak bisa ketemu. Dan kamu tak bisa temukan artinya. Next ya. Ini dia, lengkapnya. Hafal lengkap. Sedikit ya, naik sedikit lagi. Nampak tak? Kalau tidak nampak, pakai handphone, Jadi lihat table of the enggak sebetulnya ya, kalau kamu pelan-pelan can do. Kalau lihat gini maka shock, tapi kalau kamu satu minggu satu kolom, dan kamu ingat terus, dia tambah. Ya, dulu gampang. Ya kita mengenal aja. Sebetulnya saya kasih tahu kalian. Sebenarnya ya saya kasih tahu kalian. Kita sesungguhnya juga ya, itu mahasiswa STT, dia itu hanya perlu mengetahui. Dia tak perlu menghafal. Kau dulu harus menghafal, sekarang tak perlu. Karena sekarang punya tools. Kita harus tahu lah ini barang apa. Sekarang kita pakai tool, kita klik ya, dia kasih kamu hasil lengkap. Ngerti? Hasilnya lengkap, kita udah langsung dari situ, kita tahu nih kata ini ada apa. Karena kita punya alatnya sekarang. Kalau dulu bukunya tebal-tebal, kamu cek lah. Kalau kita tak tahu, kita cek orang udah. Karena kita itu kan itu aja tuh, tak ada tambah, tak ada kurang. Berarti semua kata kerja sudah orang list out, didaftarkan dan dipassing dengan lengkap. Nah, dulu harus cari pakai buku susah. Tapi kalau kamu bisa hafal, kamu kan bisa langsung passing sendiri. Tapi kalau tak bisa ya pergi cek buku. Tapi sekarang ada tools. Bahkan saya pegang itu lengkap
Klik saja dia kasih kamu tahu persis ini adalah tense apa, aktif apa, kata kerja apa, dan dasarnya apa. Tapi kalau kamu tidak ngerti ini, kamu kan pusing tuh. Kamu klik pun kata itu maksudnya apa. Tapi kalau kita udah ngerti ini tenses, nanti kamu klik, kamu tahu, oh maksudnya gini, tak usah hafal. Nah, kita coba ya perkenalan lah ya. Jadi baris yang pertama itu semua indikatif. Nah, saya kenakan dulu ini. Baris pertama itu ada yang namanya itu untuk tenses sama voice-nya. Ya, jadi ada present active kan, ada imperfect active, ada middle and passive, ada middle and passive. Sebagian tenses middle dan passive bentuknya sama. Ya, tapi future sama aorist middle dan passivenya itu berbeda. Jadi ini kalau dibilang middle and passive, artinya dia mau bermakna sebagai middle atau sebagai passive itu sama. Ya. Enggak, luo ini berubah seperti ini. Tapi nanti semua kata cara berubahnya pakai pola luo. Jadi yang berubah. Ya. Nah, jadi present middle passive, ada present middle atau present passive bentuknya sama. Endingnya ya. Imperfect middle dan passivenya juga sama. Tapi future berbeda. Future aktif satu bentuk, future middle satu bentuk, nanti future passive juga satu bentuk lagi. Nah, lalu aorist, ada aorist aktif, ada aorist middle, ada aorist passive. Lalu perfect aktif, perfect aktif, ya. Lalu perfect middle passive sama, perfect middle passive sama. Lalu aorist passive, aorist future. Oke. Nah, sekarang kita biar enak lah, kita baca sedikit ya. Untuk indikatif ya, yang sifatnya membuat pernyataan, conjugation-nya itu adalah luo, lues, luei, luomen, luete, luusin. Jadi kamu hafal dulu itu loh, pola yang paling dasar ini. Setelah itu kita lihat bagaimana imperfect-nya, yang past-nya. Nah, untuk sesuatu yang bentuknya past, dia ditambah epsilon di depan. Jadi kalau kamu ketemu sesuatu yang mulai dengan kalau itu ada kata kerja, itu pasti berhubungan sesuatu yang di past. Ya, hanya imperfect, aorist, dan pluperfect yang punya tanda ini. Nah, tapi ya kita kadang bisa juga tak sadar bahwa kata ini bukan kata kerja, tapi dia ada kata benda, mulai dengan Jadi kamu carilah itu, dan kamu tak ketemu di kamus. Ya, kalau dia adalah kata kerja, kamu tak akan ketemu dia, karena nya tak di list. Paham maksud saya? Nah, jadi untuk imperfect aktif ya, jadi luon, luon, lus, lun, luomen, luete, luon. Sebenarnya dia juga ada mirip-miripnya gitu loh. Ya, seperti sn, omen, et kan sama tuh. Ya. Jadi kamu tahu ada di depan, lalu on, sn, omen, et, on. Saya dulu hafalnya sih begitu. On, sn, omen, et, on gitu. Oke ya. Lalu waktu dia jadi present, middle, dan pasif, ya kata kerja middle atau pasif, dia jadi luomai. Luomai, lue. Ini nya agak menarik, eta, tapi di bawah eta itu ada satu iota kecil. Ya. Etai, luomai, lue, luetai, luometa, lueste, luontai. Jadi yang mai, mei, tai, meta, teta, enta, itu kita tahu semua itu. Dia itu pasti antara middle atau pasif ya. Tadi bunyinya kita bisa tahu.
Lalu ketika dia jadi middle menjadi imperfect, dia berubah jadi ya ingat dia tambah kan imperfect, elomen, eluomen, elu, elueto, eluometa, elust, elusento. Jadi bunyi-bunyian men, oto itu kita pun tahu itu semua itu ada di imperfect, tapi imperfect yang middle passive. Nah, lalu future, future-nya tandanya menarik, dia hanya tambah satu sigma aja. Ya dari bentuk present indicative dia hanya tambah satu s sigma. Jadi sebenarnya luo aja luso. Ya ini gampang saya dikenali. Luso, luse, suse, lusomen, lusete, lusosin. Ya. Nah, sama juga dengan middle-nya. Lusomai, luse, lusetai, lusometa, luseste, lusontai. S di tengah itu langsung membuat kita sadar ini ada kaitan dengan future tense. Ya, jadi kamu merasa wah rumit sekali, memang. Tapi ketika kita lihat dia punya pola, kita jadi bisa gampang menguasai dia. Hanya sedikit-sedikit tete bengeknya itu yang harus kamu ingat. Ya. Ketika dia jadi auris kuncinya juga adalah tambah satu epsilon di depan sama satu sigma di tengah-tengah. Dan dia sa-sa-sa semua. Aulis ingat sa-sa-sa-sa-sa semua. Dia elusa, elusas, elusen, elusamen, elusate, elusan. Ini pun bisa kita gampang kenali dia. Ya, karena ciri-cirinya. Lalu auris middle, elusamen, eluso, elusato, elusameta, elusaste, elusanto. Ya. Perfect juga gampang. Karena perfect itu dia akan mengulang huruf pertamanya yang konsonan itu diulang. Jadi kalau kita luo, dia luka, tapi dia tidaknya luka, dia ada le luka. Karena luo kan mulai dengan lambda tuh, lambdanya akan diulang di depan. Jadi kalau kamu lihat satu kata bentuk seperti ini ya, ada dua konsonan yang sama berbaris, itu kemungkinan adalah perfect. Leluka, lelukas, leluken, lelukamen, lelukate, lelukasin. Ini juga punya a, k, 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 k semua. Lalu proof perfectnya dia, past tense-nya dari perfect adalah tambahkan dia satu e di depan. Dan belakangnya jadi s bukan e, jadi a. Ya, leluken lelukes lelukei lelukeimen lelukeite lelukeisan. Hanya sedikit lah, seperti kalau di present active negative kan third person plural itu kan osin, ini eisan. Nah ini yang kadang-kadang kita bisa agak lupa. Tapi yang lainnya ya, amen, et itu nampak sekali nampak. Ya. Perfectnya untuk middle, pasif adalah lelumai, lelusai, lelutai, lelumeta, lelustai, leluntai. Ya. Dan middle pasifnya lelumen, leluso, leluto, lelumeta, leluste, lelunto. Lalu tinggal satu ini pasif, auris dan future. Ya. Auris tadi kita bilang dia dekat pasti ada Tapi kamu ingat auris harusnya ada sa. Tapi dia waktu jadi pasif dia tak ada, dia pakai teta, eta. Jadi eluten, elutes, elute, elutemen, elutete, elutesan. Dan future-nya tetap pakai s, tapi tambah teta, eta juga. Menjadi lu te somai, lu te se, lu te setai, lu te someta, lu te seste, lu te sontai. Ya. Jadi sebetulnya bukan terlalu sulit. Kamu hanya harus bisa mengenali pola. Lalu dalam setiap kolom-kolom ini kamu harus tahu ada sedikit-sedikit yang berubah. Dan itu yang harus diperhatikan. Karena itu dikuasai sebetulnya bukan hafal mati. Ya kita lihat kita udah bisa perkirakan dia ini apa. Ini adalah indikatif mood saja ya. Masih ada lagi imperatifnya, subjunktifnya,
infinitifnya dan participle-nya. Dalam Greek yang paling sulit itu adalah participle. Lanjut aja. Jadi subjunctive itu tidak ada dalam semua tenses ya. Dia itu hanya ada di present aorist. Present dan aorist saja. Di tabelnya untuk present dia itu kuncinya juga ada dikasih satu S di sini. Bukan. Ya, EO. Eta dan omega. Ingat ya, eta dan omega adalah kunci untuk mengenali si subjunctive. Di tempat lain, tadi indikatif kan tidak ada eta dan omega. Adalah eta, iota yang di bawah itu ya. Nah, subjunctive dia akan jadi luo, lu s, lu e. Semuanya lihat e-nya, etanya itu ada titik di bawah. Lalu lu omen, omega, dan lu ete, lu osin. Nah, subjunctive dan dia punya middle pasifnya lu omai, lu etai, lu ometa, lu este, lu ontai. Lalu pindah dia ke itu ke auris. Lu so, lu ses, lu so, lu se, lu somen, lu sete, lu sosin. Dan dia punya mana dia? Dia punya auris middle, lu somai, lu se, lu setai, lu someta, lu seste, dan lu sontai. Dan satu lagi adalah di auris pasif. Auris pasif lu to, lu tes, lu te, lu tomen, lu tete, lu tusin. Nah, jadi di subjunctive dia jauh lebih sedikit ya, karena kan tidak banyak yang bersifat harapan itu. Dan kamu tinggal ingatkan ciri-ciri dia saja. Dan dari bunyi ending itu kita sudah bisa perkirakan juga dia ini orang keberapa. Ya, first person, second person, atau third person. Imperatif juga tidak banyak, karena perintah itu kan tak bisa bentuk terlalu banyak tenses ya, karena suruh kerja. Jadi dia itu hanya ada di present sama di aorist. Imperatif kan imperatif itu tak ada first person. Karena kata kerja perintah. Perintah adalah kepada kamu atau perintah kepada dia. Jadi tidak ada first personnya, selalu second person dan third person. Jadi lu eto, lu ete, lu etosin, tosan, ya. Dan middle pasifnya adalah lu so, lu u, lu o, lu esto, lu este, lu estosan. Sedangkan untuk aurisnya luson, lusato, lusate, lusatosan, dan lusai, lusasto, lusaste, lusasto. Jadi maknanya begini. Kalau saya teriakin atau saya bilang lu artinya lose, you, kamu lepaskan lose. Tapi kalau saya bilang lu eto, ada let him loose. Kau terjemahkan adalah let him, biarkan dia melepaskan. Nah, kadang-kadang kita berpikir dalam bahasa Indonesia gimana ya orang ketiga perintah, kan rasanya tak ada, tapi dia di sini ada. Artinya dia lagi minta orang ketiga yang saya lagi bicara sama kamu, tapi saya bilang dia orang ini pengen melepaskan. Aku akan pakai bentuk ini. Kalau infinitif, ini paling enak karena dia tak ada perubahan apa-apa dan dia pun hanya ada di beberapa tenses. Jadi di luen, to lose, ya, dan present middle pasifnya lu estai, to be loose.
Lalu dia di aorist aktifnya lusai, lusasto, dan di perfect lelu kenai, dan di perfect pasif le lustai. Lalu satu lagi adalah di aorist pasif le lutenai. Itu saja. Oke. Nah, kalau participle itu banyak sekali urusannya, ya. Participle dia ada bentuknya kata kerja, tapi artinya nanti tergantung kalimat. Dia bisa jadi artinya sebuah kata benda, sebuah kata sifat, atau juga bisa sebagai sebuah kata kerja. Itu participle. Jadi di ujungnya itu ya, di endingnya kita tidak hanya melihat 5 hal tadi. Kamu akan melihat juga ini kata benda apa itu akan nampak juga di situ. Jadi kita tak usah masuk ke sana karena itu menjadi terlalu membingungkan karena kita belum melihat membahas tentang kata benda itu. Nah, jadi untuk tabel lengkap ya, untuk conjugation daripada kata kerja Greek, nah itulah ini tabel lengkapnya itu. Kalau kamu bisa menguasai tabel ini, dan ketika menemukan sebuah kata kerja, kamu bisa temukan akarnya, rootnya, kamu akan bisa langsung ngerti makna daripada kata ini dengan baik sekali. Ini hanya perkenalannya. Jadi maksud saya supaya kalian tahu, jadi bahasa Greek itu cara kerja mereka seperti ini gitu loh. Makanya itu mereka tuh bahasa yang begitu precise, tepat sekali. Jadi kalau orang yang juga mengerti ya, membaca satu kalimat ya, dia bisa salah tafsir. Pasti salah tafsir itu. Jadi dia harus bisa kata kerja, lihat dalam satu kalimat itu mana kata kerjanya. Ya, lalu dia bisa passing semua kata kerja. Lalu dia harus lihat lagi nih, mana kata benda. Kata benda, kata sifat, endingnya sama lagi. Jadi dia ini kata benda, kata sifat ini. Itu harus bisa dibedakan. Lalu dari endingnya kata benda itu, kita bisa temukan dia ini adalah subjek kah, dia objek kah, dia indirect objek. Itu nampak itu, dia punya 5 cases tuh. Satu kata benda punya 5 jenis ending. Dan ending itu, dari ending itulah kita bisa tahu dia posisinya itu apa dalam sebuah kalimat. Nah, jadi kita bisa ambil sejumlah kata dan lempar ke situ, mau gimana pun dia susun, orang kan bisa temukan maknanya dengan melihat ending-ending daripada kata benda, kata sifatnya, dengan melihat ending daripada kata kerja. Macam puzzle, langsung lihat dia udah ngerti kembali. Tapi orang Greek lah, kalau kita mungkin butuh 1 jam belum ngerti dia. Benar lah, butuh 1 jam. Kalau dia dengan kita ya, dia hanya perlu menuliskan suasananya dengan kata-kata susunan katanya. Tak juga, karena dia akan tulis kata-kata yang mau dia tekankan ya, yang mau dia berikan itu biasa ditarik ke depan ya. Nah, jadi posisi kata-kata dia tulis itu juga punya makna. Dia lagi minta kamu perhatikan mana dulu gitu loh. Putar-putar. Nah kita Inggris tak akan bisa loh, salah posisi maknanya ada berubah sekali. Kalau mereka enggak. Mungkin itulah ya, mereka tuh begitu sharp gitu loh, orang Yunani kan. Filsafat tuh semua dari mereka. Makanya guru besar bahasa Yunani itu sangat dihargai. Oke, mari kita coba sedikit latihan. Nah, ini untuk happy hour aja lah. Saya pun tak bisa hafal dia lagi. Nah, sebetulnya ada satu hal yang menarik, yaitu dia punya kata ini kata kerja regular loh. Berubahnya itu jelas. Cara berubahnya
fix gitu. Tapi ada sejumlah kata yang cara berubahnya tidak seperti ini. Namanya irregular verbs. Wah, itu lebih parah lagi itu. Karena kita harus temukan dia endingnya sebenarnya ada di mana. Rootnya sebenarnya siapa. Nah, ini nih sedikit latihan nih. Latihan passing. Ayo. Maknanya saya sudah kasih tahu. Tapi kau bisa tak? Ini hanya bentuk present active indikatif saja. Hah? Bukan tabel itu apa pun tak bisa juga. Ini maknanya saya tulis semua dalam bentuk I, tapi makna katanya itu apa? Saya lu omen. Lu omen ini kan kita pasti mulai, kita kan semua lagi bicara present active indicative. Kita hanya perlu bedakan ini first person, second person, third person. Ini adalah singular, adalah plural aja. Jadi lu omen itu kan present active indicative first person plural kan, dari luo. Artinya apa? We lose. We are losing. Ya. Melepaskan, ya, bukan kalah, ya, melepaskan. To lose. Ini lu syarat satu huruf, ya. Lu usin, ini kurang satu u. Lu usin itu apa? Third person plural. Berarti they are losing. Ya. Lalu lu ete second person plural. Jadi you. Jadi kita bisa you dalam koma tulis PL plural. You PL are losing. You kan tak jelas tuh. Ya. You are losing. Lu S second person singular. Berarti you dalam kurung SG singular. You singular are losing. Here is comment. First person plural. Karena omen, ya. Jadi berarti we are finding, menemukan. Graphe third person. Oke, kalian tak usah jawab lagi. Coba Harrison. Balete. Belum, ya? Sudah sip, nih? Second person. Kamu ingat aja OSN. Lo SA. Lo omen ete usin. Nah. Itu balete de kata balo. Balo I throw. Saya melempar. Soalnya egei rusin. I raise. Saya menaikkan, mengangkat. Egei rusin. Plural. Ya. Third person plural. Artinya they are raising. Mereka lagi mengangkat, ya. Ini le go sin. Third person plural. Ya. Third person plural. They are saying. Krinete. You plural, ya. You are judging. Menghakimi. Balomen first person plural. We are throwing. Estio. Luo. Singular. Jadi I am eating, ya. Pemposin. They are sending. Dari kata pempo. Mengirim, mengutus.
Lambanete. You plural kan? You are taking, ya, mengambil. Sozomen. We are saving. Sozo, menyelamatkan. Kalian udah selesai. Sudah ngerti bahasa Yunani. Ngerti. Nah, kalau kamu bisa ingatin semua pola yang tadi kita lihat sekilas, kamu akan bisa tahu persis makna sebuah kata kerjanya. Jadi kita tidak akan ke segala mood itu, segala tensi itu. Ya, itu butuh 1 tahun lah. Ya, tiap minggu datang belajar 3 jam. Tapi tak usah lah. Jadi kenal gini aja, ya. Oke, minggu depan saya akan kenalkan kalian tentang perubahan dalam kata benda. Ya. Oke, saya rasa malam hari ini sampai di sini aja.